Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5 sekalian? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan belajar memahami makna dari surat At-Tin. Kemudian diharapkan nanti anak-anak dapat memahami makna surat At-Tin, kemudian dapat menulis sinopsis atau ringkasan dari Quran surat At-Tin. Setelah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membacanya. Nah, sekarang waktunya kita belajar memahami isi daripada Quran surat At-Tin, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita, petunjuk hidup untuk kita semuanya. Maka kita perlu mengerti isinya karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang kita akan belajar kosakata dulu. Ya, sebelum memahami makna, sekarang kita belajar kosakata atau arti dari surat At-Tin ini perkata ya. Ya, ini ayat pertama. Coba kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bentar ya. Wattini wazzaitun. Nah, anak-anak sudah bisa membacanya. Sekarang makna dari ayat pertama ini apa? Yang pertama di sini ada dua kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada dua kalimat. Yang pertama wattini wazzaitun, ada dua jumlah. Ya, apa artinya? Wattini itu artinya adalah demi tin. Wazzaitun dan zaitun. Nah, demi di sini Allah bersumpah. Bersumpah berarti ini isinya adalah serius. Allah bersumpah. Itu berarti isinya sangat serius. Jadi kita harus perhatikan dengan baik-baik. Maknanya apa? Di sini sudah ada makna terjemah dan tafsir dari Jalalain. Demi tin dan zaitun ini adalah makna katanya. Nah, maksudnya apa? Ini ditafsir oleh Imam Asyuti. Keduanya adalah nama buah. Tin ini nama buah, zaitun juga nama buah. Demi buah tin dan buah zaitun. Atau dapat juga diartikan bahwa tin dan zaitun itu adalah nama dari gunung yang di gunung tersebut itu tumbuh buah tin dan zaitun. Jadi dapat diartikan memang benar-benar Allah bersumpah dengan menggunakan nama buah tin dan zaitun, atau Allah bersumpah menggunakan gunung yang gunung tersebut ditumbuhi oleh buah tin dan zaitun. Baik, hafal ya. Wattini wazzaitun artinya sama dengan bunyinya. Jadi nggak perlu dihafalkan terlalu ya. Wattini, buah tin. Zaitun, ya buah zaitun. Karena di Indonesia nggak ada buah tin dan zaitunnya, adanya di Timur Tengah. Maka artinya ya sama. Oke, kemudian ayat yang kedua. Wa turi sinin. Nah, artinya di sini juga ada dua kata. Wa turi sinin. Tur itu bukit, sinin Sinai. Bukit nama bukit ya, Bukit Sinai. Tur bukit, sinin namanya Sinai. Dalam bahasa Indonesia diartikan Sinai, Bukit Sinai. Dan Allah pada ayat kedua ini juga bersumpah dan demi Bukit Sinai. Dan demi Bukit Sinai. Tur Sinai itu adalah nama sebuah bukit, tempat di mana ketika Allah ini berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika mau ke Mesir setelah melarikan diri dari Mesir, kemudian beliau mau kembali ke negara Mesir,
tempat di mana Allah berfirman ya kepada Nabi Musa pertama kali di Bukit Tur Sinai. Arti lafaz sini adalah yang diberkahi atau yang baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah. Bukit Tur Sinai ini bukit yang memiliki pohon yang menghasilkan buah. Wa hadzal baladil amin. Sini ada 1, 2, 3. Ya, hadza artinya adalah dan ini. Al-baladi artinya negeri. Al-amin artinya aman. Dan Allah bersumpah demi kota ini atau negara ini yang aman. Maksudnya kota apa? Kota yaitu kota Mekah. Dan demi kota ini yang aman yaitu maksudnya kota Mekah. Dinamakan kota aman karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman. Baik pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang maupun setelah Islam datang. Itu orang Mekah itu memang merasa aman di dalam Mekah karena memang jarang terjadi peperangan di sana karena di sana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Ada 6 kata. Laqad itu artinya sesungguhnya. Khalaqna, kami telah menciptakan. Al-insana, manusia. Fi, dalam. Ahsani, sebaik-baiknya. Taqwim, bentuk. Laqad, sesungguhnya. Khalaqna, kami menciptakan. Al-insan, manusia. Fi, dalam. Ahsani, sebaik-baik. Taqwim, bentuk. Jadi di sini Allah setelah bersumpah ya, sudah bersumpah, tapi kemudian di sini juga diikuti dengan kata-kata taukid. Kata-kata taukid itu pasti. Kata-kata itu pasti ya. Kata-kata taukid itu pasti. Laqad, teman ya, seperti kalau kita bicara sama teman kita itu ya, aku yakin kok dolen nang omahmu. Temen aku dolen nang omahmu. Nah, kalau ada kata-kata teman itu kan pasti dilakukan. Berarti di sini Allah menjelaskan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Artinya semua manusia, bukan hanya orang Indonesia atau yang diciptakan Allah, orang Inggris diciptakan oleh bukan Allah, bukan, tapi semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Diciptakan bagaimana keadaannya? Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Artinya baik bentuk ataupun penampilannya amatlah baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia itu termasuk yang paling baik. Summa radadnahu asfala safilin. Di sini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. Summa itu artinya kemudian. Radadna, kami kembalikan. Asfala, lebih rendah. Safilin, tempat yang rendah. Tapi kemudian setelah Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, keadaan yang sebaik-baiknya, kemudian Allah mengatakan, dan kami kembalikan manusia ke dalam tempat atau ke tempat yang paling rendah dari tempat yang rendah. Manusia akan dikembalikan atau ditempatkan di tempat yang paling rendah dari tempat yang rendah atau paling buruk.
Nah, ini hati-hati kan. Kemudian kami kembalikan dia, maksudnya sebagian di antara mereka, tidak semuanya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua, karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun mulai melemah dan pikun. Dengan demikian, ia akan berkurang dalam beramal, berbeda dengan waktu yang masih muda. Sekalipun demikian, dalam hal mendapat pahala, ia akan mendapat imbalan yang sama sebagaimana waktu ia beramal dikala masih muda. Hal ini diungkapkan dalam firman berikutnya, dalam ayat berikutnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata. Yang pertama, illa, artinya kecuali, alladzina orang-orang, amanu yang beriman, wa amilu dan mereka berbuat as-solihati kebajikan atau kesalehan, falahum maka bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh tadi, ajrun ada pahala, ghairu mamnun yang tidak akan terputus. Kecuali atau melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya atau pahala yang tidak pernah putus. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila orang mukmin telah mencapai usia tua hingga ia tak mampu lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya dulu. Jadi intinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik, maka bagi mereka ini oleh Allah diberi pahala yang tidak terputus-putus. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di tafsir ini diterangkan, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa ketika orang mukmin itu sudah pikun, sudah nggak mampu untuk beribadah lagi, maka oleh Allah ditulis pahala baginya itu seperti dia beramal pada masa mudanya. Jadi ketika masa mudanya itu dia biasa sholat duha misalnya, tapi ketika tua sudah lupa sekarang jam berapa, waktunya duha dikira malam, jadi waktunya duha dia tidur, ya tetap ditulis seperti dia sholat duha. Luar biasa ini ya, luar biasa. Allah maha pemurah, maha pemurah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Fama, maka apakah, yukadzibuka, mendustakanmu, ba'du sesudah, biddin, hari pembalasan. Fama, apakah, yukadzibu, yang mendustakan kamu, ba'du setelah, biddini, setelah keterangan tadi, setelah keterangan tentang bahwa manusia itu diciptakan dari sebaik-baiknya, kemudian Allah menempatkan kembali manusia ke dalam tempat yang lebih rendah, ya. Maka apa yang membuat kita menjadi tidak percaya, ya, dengan apa? Dengan biddin, dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, hai orang kafir, sesudah itu, sesudah penjelasan tadi, ya, disebutkan tadi, yaitu mengenai penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian dijadikannya tua dan pikun, yang hal ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah untuk membangkitkan makhluk hidup kembali di hari pembalasan, yang terlebih dahulu diawali dengan hari kebangkitan lalu berhitungan amal. Maksudnya, apakah gerangan yang mendorongmu mendustakan tersebut? Dan tentu saja tidak ada yang mendorongnya untuk mendustakan hal tersebut selain dirinya sendiri. Setelah Allah menjelaskan, sudah bersumpah dengan buah tin zaitun, dengan kota Mekah, kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan manusia dalam tempat yang serendah-rendahnya, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Seperti kita ini, kita dulu kan tidak ada.
Kita lahir, misalnya kalian lahir tahun 2011, tahun 2010. Nah, tahun 2008 kamu di mana? Kan tidak ada. Tapi sekarang kalian ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan kalian. Ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Dan Allah menjelaskan kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna, baik dalam fisik maupun mental kita, maupun spiritual kita. Kita bisa lihat bedanya kita dengan ayam, dengan kucing, dengan sapi, dengan kuda, dengan ular, dengan macan. Kan berbeda sekali. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Kita punya mulut, sapi punya mulut. Kita punya otak, sapi punya otak. Tapi kita bisa berpikir dengan otak yang diberikan Allah lebih baik daripada sapi. Sapi hanya berpikir makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tapi otak kita bisa kita pakai untuk belajar matematika, untuk membaca Quran, untuk meneliti, untuk berpikir tentang apapun. Itu kan sebuah kesempurnaan yang sudah disampaikan Allah tadi dalam ayat-ayat tadi kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa ayat berikutnya. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Tapi kita sebagai manusia juga oleh Allah akan ditempatkan pada tempat yang rendah. Dalam artian tadi dijelaskan dalam tafsirnya, kita akan dijadikan orang yang tua dan pikun. Sudah nggak ada kekuatan lagi, ya bisa kita lihat di sekitar kita. Mungkin tetangga, keluarga kita yang sudah sepuh, sudah tua. Itu kan kalau kita bandingkan dengan diri kita yang masih muda kan sudah jauh. Mereka orang-orang sepuh itu duduk saja, jalan sulit, kadang makan sulit. Itu penjelasannya bahwa Allah mampu. Sekarang kita merasa masih muda, masih sehat, masih kuat, berlari sana sini, bermain sana sini, kuat. Tapi jangan lupa bahwa kita nanti kelak akan seperti orang-orang sepuh-sepuh yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, maka kemudian Allah itu memberikan pertanyaan. Sebelum Allah memberikan pertanyaan, di sini ada illal ladzina aman. Tapi jangan khawatir bagi kita manusia yang berbuat baik. Maka tetap dinilai kebaikan kita tanpa putus-putus kalau kita berbuat baik. Nah, maka kemudian pertanyaan yang buat kita supaya berpikir, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kita tidak percaya tentang hari kiamat? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dengan adanya hari kiamat, karena semua akan berakhir. Kita itu dulu tidak ada, kemudian sekarang diciptakan menjadi ada, dan pasti juga akan kembali ke tidak ada. Sama halnya dengan dunia ini. Sekarang ada, pasti nanti juga akan kembali ke keadaan tidak ada atau binasa yang disebut dengan hari akhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Alaisa, bukankah Allah biahkam, lebih baik atau seadil-adilnya, hakimin, para hakim. Nah, ayat terakhir ini Allah juga memberi pertanyaan pada kita supaya kita berpikir ya. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ini adalah menunjukkan supaya manusia itu berpikir, kan kita dikasih akal, tidak seperti hewan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Setelah kita mendengar penjelasan tentang penciptaan manusia, tentang kemudian keadaan manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang rendah, kemudian juga dijelaskan kecuali orang yang berbuat baik itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian juga Allah bertanya, terus apa yang buat kamu tidak percaya itu apa? Bahwa akan nanti itu ada hari pembalasan. Maka kemudian kita yang terakhir Allah bertanya, bukankah Allah atau Tuhan yang menciptakan semesta ini adalah hakim yang paling adil? Ya, artinya di sini adalah dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusannya berdasarkan sifat keadilan tersebut bijaksana. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca surat Ad-Din hingga akhir surat, maka hendaknya sesudah itu ia menjawab
Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya, ya, tentu saja kami termasuk orang-orang yang menyaksikan akan hal tersebut. Menyaksikan maksudnya bersaksi bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ya, kami hakim. Jadi setelah kita membaca surat Ad-Din, kita disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke, baik, sekarang sebagai penutup mari kita baca bersama-sama dengan baca artinya ya. Ikuti saya dulu, kemudian kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi tin dan zaitun. Wa turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan sesudah itu hari pembalasan? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu kami termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih karena mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya ya. Evaluasinya nanti akan saya kirimkan linknya setelah kalian mempelajari ini, mengikuti materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di WA atau boleh di chat di bawah di komentar, di kolom komentar di web ini, di tulisan ini, di materi, di pembelajaran ini di bawah ada kolom yang bisa diisi komentar, atau boleh lewat WhatsApp juga boleh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.